Selamat sore, bertemu lagi dengan saya Claresta Yunita Larasati. Kali ini dalam acara Ngopi Senja, ngobrol happy sepulang kerja. Kita di sini bersama narasumber kita yaitu Saudara Dika dan juga Change Leader kita Bapak Doni selaku Branch Manager kantor cabang Semarang. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan CIF ya, yang selama ini dikenal dengan Customer Information File. Tentunya penting ya Mas ya untuk di dunia perbankan. Pastinya betul sangat ya Pak penting ya? sekali. Iya. Latar belakang memilih tema ini karena sering kali terjadi bahwa CIF ini tidak ditemukan ketika sangat diperlukan. Betul? Ya, jadi gini Mbak, Permasalahan yang terjadi seringnya seperti ini. Kita sebagai customer service, ya? kita sering diminta untuk pembukaan rekening, baik dari nasabah prioritas maupun nasabah non prioritas. Nah, ketika untuk pembukaan rekening tersebut, kita sering diminta buka rekening dulu, tapi untuk formulirnya itu menyusul. Nah, kadang kalau misal formulirnya menyusul seperti itu, CIF-nya itu nggak kembali lagi ke kita. Nah, seringnya ke bawah sama marketing kayak gitu. Jadi lupa sih Mbak, seperti itu. Oh, lebih ke cash lupa ya. Baik. Kenapa hal itu bisa terjadi Mas Dika? Ya mungkin karena kondisi kita yang seperti PPKM kayak gini, itu nasabah kan kadang untuk datang ke bank sendiri masih pikir-pikir soalnya kondisi PPKM seperti ini ya. Betul. Mungkin masih takut ya Mas Dika ya. Masih takut, jadinya marketingnya diminta untuk datang ke nasabah, jadinya kita diminta untuk pembukaan rekening terlebih dahulu, sehingga formulir CIF-nya kita menyusul seperti itu sih. Iya, Jadi saya mengutamakan ke pelayanan Iya sebenarnya. Pak, Ya. pelayanan. Iya Pak. Tentunya itu adalah fokus utama kita ya Pak ya, Iya, dalam betul. dunia perbankan saat ini. Sebagai tantangan juga buat kita semua. Lalu siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut sehingga CIF tersebut bisa tidak ditemukan ketika kita mencarinya seperti itu? Tentunya ada keterlibatan dari beberapa pihak dan unit ya. Untuk terkait Case-nya? itu, case-nya sih biasanya terkait dengan customer service, kemudian ada marketing, funding people, dan ada PBO. Bank BTN sendiri itu kan ada yang namanya dapat jatah untuk pembagian bantuan sosial ya Pak ya. Iya, Tentunya ada itu juga. juga super cash ya. Iya, benar. Karena rekening itu terbentuk terlebih dahulu dari kantor pusat, terus kita penyaluran dalam kondisi seperti ini. Jadi memang banyak pihak ya Pak Doni dan Iya, Mas Dika. benar sekali. Oh. Kemudian kira-kira selain adanya PPKM yang mendasari hal tersebut sehingga terjadi itu apa Mas Dika biasanya? Kalau untuk itu biasanya sih gimana ya, kayak memang kan nasabah prioritas, mintanya diprioritaskan. Jadi Ya. minta dibentukan untuk rekeningnya terlebih dahulu ataupun minta dibentukan apanya dulu seperti itu. Sehingga kita sebagai customer service harus mengikuti. Oh ya, kita harus membentukkan terlebih dahulu, kemudian untuk formulirnya nanti diantarkan oleh marketing ataupun PBO seperti itu sih Mbak. Kalau untuk dari Pak Doni sendiri, sebaiknya bagaimana Pak agar hari ini itu bisa meminimalisir terjadinya hal seperti ini Pak? Iya, jadi situasional memang Situasional. pada kondisi PPKM saat ini kita tetap harus mengutamakan pelayanan kepada nasabah, ya kan? Ya tentunya. Pembentukan rekening, pengambilan dan lain sebagainya sebagai nasabah-nasabah kita harus membantu mereka. Seperti tadi disampaikan juga oleh Mas Dika dan Pak Claresta bahwa sering terjadi kalau sudah melakukan pembentukan ini CIF-nya kadang-kadang teman-teman lupa ya. Iya. Nah, kita bersama-sama lihat sebenarnya untuk ketentuan yang sudah berlaku saat ini, memang CIF ini penting sekali. Saya menekankan buat teman-teman sekalian, baik yang ada di marketing, BPO, dan juga teman-teman PCFU, funding officer dan lain sebagainya. Ketika nanti ini sudah diisi lengkap oleh customer, ini tolong harus benar-benar kembali kepada kita juga. Jadi kembali kepada CS. Teman-teman CS lah nanti akan menata usahakan ini dengan baik. Artinya dengan administrasi yang rapi, dengan ruangan yang terjaga dengan baik, ini akan menghindari hal-hal tersebut sehingga tidak mungkin itu dokumen-dokumen penting tadi tertinggal, terselip atau tidak kembali kepada di mana yang tempat seharusnya. Ingat bahwa CIF ini
adalah dokumen otentik, Betul. dokumen identitas yang harus kita sama-sama pelihara. Jadi kesadaran buat teman-teman baik di funding, BPO dan rekan-rekan lain yang menggunakan ini harus punya willingness untuk bisa bertanggung jawab untuk segera mengembalikan. Dan tentunya CIF ini harus dipelihara dengan baik dalam arti tidak hanya kita dalam hal penyimpanan tetapi juga update terhadap kondisi-kondisi nasabah tersebut. Apabila sudah ada transaksi yang terbaru, mungkin menggunakan layanan yang baru, ini juga kita lakukan update terhadap kondisi daripada nasabah tersebut. Mungkin itu akan sangat membantu ya. Kemudian untuk bahayanya sendiri akibat CIF tersebut hilang atau tidak ditemukan dalam arsip, kira-kira apa Mas Dika? Nah, mungkin untuk bahayanya sendiri, jadi apabila unit lain bisa mengakses data chip tersebut, nanti bisa terjadi penyalahgunaan seperti nanti pemalsuan tanda tangan, kayak gitu sih Mbak. Jadinya nanti berakibat kerugian finansial nasabah dan merusak citra perusahaan. Sama menambahkan lagi, ketika kita pembukaan rekening tanpa adanya CIF, sehingga nanti kita tidak bisa memaintain data tersebut. Data-data tersebut muncul pada slick, seperti itu sih Mbak. Oh, seperti chip tidak lengkap, PR buat kita sendiri ya Mas ya. Akhirnya kita juga kesulitan untuk melakukan maintenance tersebut bila mana data-data itu tidak lengkap. Ya kembali tadi kepada ketidaklengkapan data, tentunya bagi teman-teman untuk memelihara ini penting sekali, karena ternyata kalau nggak dilakukan update dengan baik, kesulitan juga kita buat kedepannya melakukan maintenance. Gitu kan ya. Iya, sangat berpengaruh untuk citra kita juga ya Bapak ya tentunya. Baik, dari serangkaian yang sudah tadi kita bincang-bincang nih Pak, untuk kesimpulan dari Mas Dika sendiri seperti apa Mas? Nah, mungkin untuk kesimpulannya, ketika ada pembukaan rekening dan kemudian chipnya itu menyusul, mungkin dari CS kita membuat berita acara. Sehingga nanti ketika chipnya belum kembali, kita dapat mengecek kembali, oh ya chip ini belum kembali, jadi kita dapat menagih ke marketingnya atau PPU-nya, seperti itu sih Mbak. Kadang lupa ya Mas ya. Kadang lupa. Kalau nggak ada berita acara kita nggak tahu ini udah balik apa belum ya. Kalau nyari juga banyak ya kayak gitu ya Mas Dika. Baik, mungkin dari Bapak ada yang mau ditambahkan untuk kesimpulan terima kasih Mas Dika sama Mbak Clarista. Tentunya masukan-masukan bincang santai ini malah membantu kita mengingatkan kembali akan kewajiban-kewajiban kita. Jadi tadi disampaikan bahwa berita acara itu penting. Saya menggarisbawahi kepada yang lain untuk semua teman-teman CS tentunya bahwa penatausahaan terhadap dokumen itu penting ya. Jadi ditata dengan urutan-urutan yang sudah dianjurkan dalam ketentuan kita atau SOP yang sudah ada. Kemudian pelayanan pasti nomor satu, karena kita customer dengan kondisi yang saat ini kita harus jemput bola dan lain sebagainya, ini harus tetap dilaksanakan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita juga mengajak kepada customer kita menggunakan fasilitas-fasilitas yang sudah ada seperti franchise banking yang saat ini sudah berlaku di beberapa kantor cabang kita ada. Nah, ini mengedukasi customer, pembentukan secara online, pembentukan CIF tabungan secara online, tentunya dengan dipandu teman-teman CS yang ada. Nah, ini akan mempermudah dalam hal pendokumentasian di kantor cabang kita semua. Nah, ini mungkin yang paling penting ya, betul sekali. Itu Mbak Clarista. Iya Pak. Mungkin kita kan juga punya mini bank ya Pak ya? Iya, bisa yang tersebar di pelosok-pelosok juga. Seperti itu, mungkin biar nggak kejauhan ke kantor kita ada yang namanya agen Batara. Agen Batara. Jadi akses semua itu bisa kita pergunakan. Dan ini penting untuk kita edukasi bersama ke teman-teman CS, teman-teman funding officer supaya mereka mengetahui hal tersebut. Gitu. Menarik sekali ya Pak ya. Tentunya topik hari ini tuh sangatlah penting untuk kita selaku kita yang menjalankan di dunia perbankan ya. Data otentik itu perlu dirahasiakan. Terima kasih banyak Pak Doni dan Mas Dika untuk bincang sore hari ini. Sukses selalu untuk kita semua Bapak dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih sekali. Terima kasih. Selamat sore, kita tutup bincang ngopi senja hari ini. Bye.